Memanasnya konflik di Timur Tengah dinilai akan berdampak serius bagi ketahanan perekonomian domestik. Menko Erlangga menyampaikan monitoring intensif terus dilakukan untuk menentukan respon kebijakan yang tepat. Menurut Erlangga, stok pangan dan energi nasional masih dalam posisi aman. Hal tersebut merespon bagaimana memanasnya eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran. Namun durasi konflik tetap menjadi variabel utama yang terus dipantau secara intensif oleh pemerintah. Sebagai langkah preventif, Indonesia mengalihkan sumber energi ke negara lain, salah satunya melalui kesepakatan tarif timbal balik untuk mendapatkan pasokan LPG dari Amerika Serikat. PT Pertamina diakui Menko Erlangga juga telah menyiapkan nota kesepahaman dengan sejumlah negara penyuplai alternatif. Langkah ini diambil sebagai bantalan jika jalur suplai utama dari Timur Tengah terhambat total akibat ditutupnya Selat Hormuz. Kita untuk Lebaran ini aman dari segi pangan dan kemudian dari segi energi juga relatif masih aman. Nah, tentu kita akan monitor berapa lama perang ini terjadi, sehingga tentu responsnya kita lihat terhadap situasi. Tetapi untuk kebutuhan energi kita sudah mencari source lain, seperti dalam agreement on reciprocal tariff, kita mendapatkan alternatif daripada energi termasuk LPG dari Amerika. Jadi kita juga sudah ada, Pertamina sudah membuat MOU. Pemirsa, ketika jalur minyak paling vital di dunia terancam, banyak negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan krisis energi. Namun di tengah kekhawatiran itu, pemerintah Indonesia memastikan pasokan bahan bakar minyak nasional masih dalam kondisi aman. Ketegangan di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran pasar energi dunia setelah jalur distribusi minyak strategis Selat Hormuz berada dalam bayang-bayang gangguan. Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi global ini menjadi jalur utama pengiriman minyak dari negara-negara produsen di kawasan Timur Tengah ke berbagai negara di dunia. Diperkirakan hampir 1/5 pasokan minyak global setiap harinya melintas Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa memicu lonjakan harga minyak dunia sekaligus memperbesar ancaman krisis energi global. Kondisi ini tentu menjadi perhatian banyak negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia. Pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan cadangan bahan bakar minyak nasional saat ini diperkirakan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan. Stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Selain memastikan stok dalam negeri masih aman, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi dengan mengalihkan sebagian sumber impor energi dari Timur Tengah ke negara lain, termasuk Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional jika terjadi gangguan pada jalur perdagangan minyak global. Dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara di Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika. Namun yang perlu diketahui, mengganti pasokan dari Timur Tengah ke Amerika berarti ada jarak yang lebih jauh, biaya logistik yang mahal, dan waktu pengiriman yang lebih lama. Jika Indonesia impor minyak dari Amerika Serikat,
jalur kapal tentunya tidak melewati Selat Hormuz, tetapi melintasi Samudra Pasifik atau melalui terusan Panama lalu ke Pasifik menuju Asia. Jalur ini sering dipakai untuk ekspor energi Amerika Serikat ke pasar Asia. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak mentah dunia dampak eskalasi perang di Timur Tengah tidak akan mengganggu keuangan negara. Purbaya akan memaksimalkan pendapatan negara dengan mencegah kebocoran dalam pengumpulan pajak dan cukai, sehingga tekanan terhadap defisit akibat kenaikan harga minyak bisa diredam. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Enggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak, Pak? Kalau misalnya terkait contohnya penutupan Selat Hormuz, kalau misalnya nanti berdampak ke impor minyak semakin parah gimana, Pak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menekan defisit. Kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas kesiapan pemerintah menghadapi Lebaran 2026. Rapat ini membahas ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta kesiapan cadangan energi agar masyarakat bisa menjalani hari raya dengan tenang dan terjamin. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kehadirannya untuk melaporkan persiapan Lebaran 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait ketersediaan pangan dan stabilitas harga di pasar. Presiden menugaskan Menko Pangan untuk turun langsung ke berbagai daerah memastikan stok aman, operasi pasar dan bazar sembako berjalan lancar, dan mengawal program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Pemerintah juga membahas opsi penggunaan dana tidak terduga untuk subsidi menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kesiapan cadangan energi nasional menjelang Lebaran, termasuk ketersediaan BBM dan LPG, serta stabilitas pasokan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Aman hingga hari raya, dan masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Sama, gue juga mau lebaran. Diminta menyiapkan apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.